saya tadi ya, dari tadi itu pusing mau lagu apa efeknya, ya kan? Ternyata pikir kembali lagi ke lagu biasa. Karena ternyata lagu yang biasa ini adalah lagu yang paling mungkin paling bukan identik juga, tapi yang paling nyaman bagi saya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan, ini sudah menjadi bagian dari materi. Apa itu pengulangan? Lagu saja, walaupun sering kita dengar, ya kan, tidak akan pernah bosankan, tidak akan pernah membosankan, walaupun sering didengar. Kenapa bisa, Bapak Ibu? Karena ya bukan soal sering didengar atau tidaknya, tetapi lagu ini bermakna atau tidak. Ya kan? Nah, jadi sama dengan lagu ini sebenarnya sudah menggambarkan sebuah materi untuk kita semuanya, bahwa lagu saja ini bisa berulang tapi punya makna. Nah, betul ya? Nah, sama dengan bisnis kita ini. Yang kita bicarakan mungkin kurang lebih hampir sama. Apalagi bagi teman-teman ya, seperti Pak Muslihat, ya, Pak Alo, dan Bintang 8 yang lain, itu pasti sudah bosan dengan materi-materi ini, tapi pasti ada saja yang didapat. Saya pribadi Bapak Ibu jalankan misi ini, mungkin saya di antara Anda saya paling lama di Tiansi, ya kan, pastilah, ya kan. Saya dapat banyak materi baru Bapak Ibu, ya, dari Pak Muslihat yang tadi membawakan nampilan, saya dapat, oh iya betul sekali, ya kan, bahwa ternyata MLM Tiansi ini tidak ada duanya gitu. Saya teringat lagi tentang nampilan, karena nampilan ini jujur saja jarang dibawakan. Ya kan? Oh iya betul. Ya kan? Nah, itu kalau bagi Anda yang pintar perlu pelajari nampilan. Cuma kalau saya memang goblok gitu. Dalam artian 6 pilar, 7 pilar, pokoknya Tiansi sukses gitu. Karena saya termasuk orang yang setia. Ya kan? Saya termasuk orang setia. Ya, saya termasuk orang setia, jadi kata-kata saya bisa dipegang gitu. Nah, jadi saya berusaha untuk bagaimana caranya kata-kata saya atau janji saya itu bisa dipegang, ya kan, atau dipercaya orang lain. Nah, jadi saya ketika masuk Tiansi memang tidak ada cerita mau pindah MLM, tidak ada cerita itu. Ya, kamu pindah MLM mau tidak ada. Jadi nampilan ini bagi Anda yang banyak berpikir, kalau lihat sedikit, luar biasa, beli Ferrari, Bapak Ibu. Ya kan, kayaknya itu uang gampang sekali gitu. Ya kan? Memang, ya kan, banyak orang yang bisa beli Ferrari, tapi belum tentu itu dari hasil bisnis. Ya kan, bisa jadi ada dari hasil bisnis, bisa jadi juga di endorse dengan salah satu perusahaan dan lain-lain untuk supaya dia menjadi penarik peminat orang-orang untuk download aplikasi dan lain-lain seperti itu. Ya kan? Nah, tapi saya pribadi orang yang termasuk yang sudah, intinya Tiansi, ya sudah Tiansi aja, gak usah neko-neko, pokoknya hajar terus gitu. Ya kan, bahkan sponsor saya sebulan itu join, ya, pas dia join sebulan itu dia sudah berhenti, ya kan. Nah, dia join, dia ngajak saya, bulan berikut dia berhenti. Nah, jadi bulan pertama saya sudah kehilangan sponsor langsung. Itu bulan pertama. Coba bayangkan seandainya Anda kehilangan upline di blog pertama, kira-kira masih kau ingat jalan Kostokis? Nah, jangan-jangan kau lupa nih. Ya kan? Bisa jadi banyak yang lupa. Dia bingung bagaimana caranya Kostokis, lupa nih. Ya kan? Apalagi kalau ada motornya, udah lewat Kostokis. Ya kan? Jadi saya di Tiansi ini banyak belajar apa? Artinya ternyata tidak semuanya kata-kata itu bisa dipegang. Ada guru saya, dia mengatakan apa? Pak, susah jalankan Tiansi. Kenapa bisa? Karena tidak punya motor. Akhirnya dia jadikan kendala itu menjadi masalah dia. Dia mengatakan karena tidak punya motor, saya sulit menjalankan Tiansi. Akhirnya dia beli motor. Ketika dia beli motor, tahu tidak apa yang terjadi? Dia lewati kantor. Dulu naik angkut sehingga di stokis. Pas naik motor, pas lewat stokis, dia klakson, tetet, lewat gitu. Kalau mungkin tahu orangnya itu, dia lewat. Nah, jadi situ saya
belajar bahwa kata-kata tidak bisa dipegang. Begitu saja. Betul ya? Nah, kata-kata tidak bisa dipegang. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, Pak. Ketika itu, ya saya melihat kondisi ini grup saya. Ternyata kadang kita punya masalah, kita berpikir kalau masalahku tidak ada, saya makin kencang di tiangsi. Kalau motorku ada, saya makin bisa jalankan tiangsi. Nah, jadi dia menganggap kendalanya itu menjadi halangan bagi dia untuk maju. Betul kan? Nah, ternyata tidak seperti itu. Justru kadang ketika keinginannya tercapai, justru makin menghalangi. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, saya mau pastikan ke Anda, jadi apapun kendala Anda saat ini, apapun masalah Anda saat ini, ya sudah, lewati dengan keadaan seperti ini. Ya kan, kalau Anda punya masalah, ya sudah, lewati. Kalau Anda sekarang mungkin masih jalan kaki, ya sudah, jalan kaki. Ya kan, naik Gojek begitu. Bukan mungkin Anda, iya betul, kamu bisa beli motor nanti. Ya kan, kamu tetap jadikan itu sebagai impian mempunyai motor. Tapi bukan itu membuat kamu punya motor dulu baru jalan. Tidak seperti itu. Jalan dulu baru punya motor. Ya, semangat dulu baru punya motor. Bukan berarti Anda tidak punya motor, Anda tidak bisa royal. Bukan berarti seperti itu. Karena kalau Anda punya motor, mungkin keren pun Anda tidak pikir gitu. Anda lambus saja. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak sekali yang saya dapatkan hari ini di B-Class. Nah, terus yang kedua Bu Farida. Bu Farida tadi membahas tentang kartu kontrol atau kebiasaan presentasi. Betul kan? Nah, jadi saya teringat lagi, Bapak Ibu, waktu sebelum saya main bebek-bebek, ya kan sekarang ini Pak Adi tadi bilang, dia singgung saya main bebek-bebek, saya itu. Kalau Anda tadi dengar Pak Adi bilang, bukan main bebek-bebek langsung sukses. Berarti saya. Jangan sampai Anda berpikir kerjanya itu main bebek-bebek baru sukses. Nah, itu maksudnya tadi, Pak Aldi, ada waktu berproses dilakukan saya itu selama berapa tahun. Bukan Anda juga ikuti duplikasi, ayo main bebek-bebek. Akhirnya Anda main bebek-bebek di sawah gitu. Ya kan? Betul ya, main bebek di sawah. Itu pun bebek-bebeknya ban-ban mobil truk bekas gitu. Ya kan? Anda jahit kiri kanan supaya menyamai bebek. Seperti ya. Ya kan? Dan itu begitu bahaya karena bisa jadi itu karena tajam besinya tuh. Ya kan? Tajam besi bisa kena terbor sini. Saya yakin yang masa mudanya dulu kelam pasti pernah merasakan itu. Saya dulu waktu kecil juga main bebek-bebek itu bebeknya warna hitam. Ya kan, bantul jadi itu paintingnya panjang sekali. Itu bisa membuat tergores. Nah, jadi jangan sampai Anda berpikir main bebek bisa berhasil. Nah, tadi Bu Farida mengatakan bahwa presentasi. Nah, saya teringat betul sekali. Ya kan? Betul sekali. Betul apanya betul? Saya ternyata dulu presentasi. Gila sekali presentasi. Ya kan? Tiap hari bukan satu kali, tiap hari tuh 10 kali gitu. Gila sekali. Kalau Anda mungkin sering lihat di stories orang-orang rajin presentasi, ya Anda bayangkan saya melakukan itu dan lebih banyak daripada mereka. Ya kan? Iya. Serius, gila sekali saya presentasinya gitu. Dia tanya Pak Alo waktu itu gila sekali. Ya kan? Ya, sempat biasa karena saya bantu Pak Alo, hilang lagi saya, pergi lagi bantu yang lain, hilang lagi saya, pergi bantu lain. Dulu tidak ada yang mengenal kopi. Kita tidak mengenal istilah kopi dulu karena tidak ada penjual kopi. Itu yang kita kenal adalah teh gelas. Gimana maksudnya? Teh gelas yang kita kenal tidak ada kopi-kopi yang teh gelas dengan roti selesai. Ya kan, roti 1000 teh gelas itu dia. Tidak ada kopi-kopi. Jadi kita memang betul-betul saya teringat itu saya presentasinya memang gila-gilaan. Gila-gilaan presentasi, makanya dalam 1 bulan saya bisa masuk 9 orang yang kurang lebih kayak seperti silver. Ya kan, 9 orang itu silver dalam 1 bulan. Karena memang presentasinya banyak. Ya, tiada hari tanpa presentasi. Dan ketika join langsung presentasi itu. Tidak nunggu nanti termotivasi, tidak ada istilah gitu. Pokoknya bagaimana cara uang ini kembali itu saya prinsipnya saya. Ya kan? Nah, saya harus sukses karena saya berpikir jalan sukses tercepat pada saat itu adalah misi. Karena kerjanya cuma cari-cari orang. Di mana kau dapat bisnis kerjanya cari-cari orang bisa sukses? Gampang sekali cari orang, cuma cerita tentang Tianxi. Cerita tentang suksesnya orang lain. Kau dapat duit. Pak, tapi ada yang lebih keren Pak, nonton TikTok dapat duit. Saya bahkan bisa buatkan untuk Anda kedip-kedip mata dapat duit. Bisa.
Tadi saya sama Desi, itu ada betul kan TikTok kita dapat itu? Ada, kau join nggak? Dia bilang tidak Pak. Oh tidak, oh bagaimana sistemnya itu? Dia tutup Pak, main TikTok, nonton TikTok dapat duit. Terus daftar tidak? Iya daftar dulu jadi member, sudah daftar ya, nonton TikTok. Saya juga bisa buat seperti itu. Dan kredit mata, kok dapat duit? Yang penting daftar dulu. Selama ada pendaftaran, biar kok kode mata, meludah. Ya kan bersiul dapat duit bisa. Mau kok kedap-kedip matamu dapat duit, bayar ke 10 juta. Kedap-kedip kok ngajak ke teman kedap-kedip bayar 10 juta. Itu namanya money game. Bayar 10 juta, kedip-kedip pokok. Ada teman kedip-kedip, mau kedip-kedip berapa tuh ada? Kedip-kedip, itu lah bayar. Dan bayar ke 10 juta dulu, baru dapat bonus kok. Daripada mau kedip-kedip tidak dapat bonus, nanti kau cobain. Itu namanya money game. Bisa berarti ya, itu money game. Ya itu kembali lagi ke nampilan tadi. Ya, terus persentase nih. Jadi saya memang betul-betul gila sekali persentase. Entah kenapa, karena mungkin kepingin sukses ataukah gimana ya. Nah, karena dulu memang orang tua aku itu bisa mungkin dia belikan saya kendaraan roda 4 ya kan waktu SMA, tapi bensinnya tidak ada. Jadi saya sulit beradaptasi dengan dunia pergaulan gitu. Dan saya sulit beradaptasi dengan pergaulan karena teman-teman naik mobil bensinnya banyak. Saya naik mobil bensin pun tidak ada. Ternyata bukan cuma saya, ternyata banyak juga orang yang mobil bensin tidak ada. Ya kan seperti itu. Nah, jadi saya bagaimana caranya betul-betul setara dengan penampilan saya. Karena kalau Anda lihat saya SMA, saya keren sekali. Iya betul ini serius sih. Saya keren sekali gitu. Mobil saya jemper, pakai jok kulit, pakai sound system. Pokoknya keren sekali. Pokoknya keren lah. Pokoknya, oh keren sekali. Setirnya tuh kayak setir mobil Tesla sekarang, yang kayak pesawat begitu. Sound system tapnya Pioneer, ada RPM-nya, ada yang 33 itu, pokoknya luar biasa sekali. Saya merasa sudah paling luar biasa. Seperti itu. Mobilku tuh Kijang waktu itu, Kijang kapsul. Ya, tapi Kijang saat itu sudah tergolong agak bagus. Ya kan, yang biasa itu kayak Taruna. Masih dianggap di bawah itu Kijang kapsul luar biasa. Kalau Kijang kota memang masih di bawah, itu Kijang kapsul sudah luar biasa sekali lah. Nah, tapi masalahnya ini bensin sudah level, ya kan? Jadi saya ini punya mobil tapi tidak bisa kayak pergi ke mana ya, kayak beli baju sesuka hati, tidak bisa, ya kan? Makan sesuka hati tidak bisa. Karena sebenarnya kalian saya keluar naik mobil, tapi uangku cuma 5.000, begitu. Bensin ke full, tapi uangku 5.000. Coba bayangkan ya. Jadi saya dikasih mobil tapi tidak dikasih uang gitu. Ya mungkin ada teman-teman saya dikasih mobil tapi dikasih uang jajan juga banyak. Jadi bisa ke makan, traktir temannya, traktir pacarnya. Ya saya tidak bisa. Untuk makan saya harus ditraktir sama pacar. Ya. Jadi saya harus makan malam dulu di rumah, kenyang-kenyang gitu, kumpul pagi. Baru pergi malam mingguan. Ya serius. Full tangki dulu, baru keluar. Nah, saya jemputlah pacar saya ya makan, karena dia makan saya tidak makan supaya tidak bayar. Kalau saya jual makan pasti saya bayar. Nah, jadi ceritanya ini casingnya tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, casingnya tidak sesuai kenyataan. Dan saya rasa mungkin banyak yang seperti itu ya di pergaulan. Nah, jadi saya mau mensejajarkan antara casing dengan kenyataan. Nah, makanya ketika saya jalankan Tiansi, saya ibaratnya adalah fasilitas orang tua. Kenapa tidak saya gaspol gitu? Gaspol di Tiansi itu. Gitu. Terus saya mikir, ketika saya jalankan Tiansi, pas temanku ngejek. Ya kan? Nah, terus saya mikir bagaimana caranya ini, ketika diejek, temanku ejek, saya tidak malu. Jadi saya rubahlah saya rubahlah paradigma bahwa menjalankan MLM ini bukan hal yang hina. Makanya ada istilah saya, kalau prospek orang tidak mau join, pasti saya bilang, pasti tidak punya keuangan. Bayangkan Bapak Ibu, orang saja masuk organisasi merasa bangga, padahal registrasinya cuma 50.000. Kita ini organisasi Tiansi Pak, ya kan 10 juta. Harusnya kita lebih bangga dan semua orang.
Orang ikut organisasi apa? Ya kan, organisasi ekstrakurikuler. Saya pramuka, bayar 50.000 per tahun. Betul tak? Orang ikut organisasi apa? Pokoknya yang penting ikut, semuanya gratis. Paling kan beli baju sih. Kita dikasih juta-juta, Pak. Berarti kita ini harusnya organisasi paling luar biasa, berjuta-juta. Registrasi kita silver, sudah silver 2 bulan ke depan ada lagi informasi dari gold, sudah itu naik lagi platinum. Bayangkan Pak, 12 juta. Bayangkan kami ini merasa hina, padahal kau masuk organisasi bisnis yang bayarnya mahal. Makanya saya buat kondisi bisnis yang diremehkan ya dipandang sebelah mata. Kebanyakan orang saya buat itu paradigmanya terbalik. Dan waktu itu memang saya termasuk orang yang jalankan MLM itu yang agak aneh, maksudnya MLM penipuan begitu. Dan tidak ada anak muda yang seperti itu di kampus saya waktu itu. Ya kan? Nah, jadi di OP itu yang muda itu sedikit. Yang kebanyakan itu yang agak-agak ya umur 35, 40. Yang muda sedikit. Di Makassar waktu itu, di Bandung sudah ada. Nah, jadi saya merubah paradigma itu. Nah, jadi ketika saya ajak temanku join, dia menolak, saya bilang pasti tidak ada uang. Kemudian tak kalah, mumpung juga ada mobil dari orang tua. Iya. Tak kalah keren begitu. Ada dua, tak kalah keren atau kau minder. Tinggal pilih mau berperang atau mundur. Ya kan, uang sudah masuk. Ya kan, harus sukses. Gitu. Jadi saya presentasi gila. Tiap hari presentasi. Bahkan mungkin bagi Anda yang sering dengar, ya, saya bahkan pernah untuk mencukupkan presentasi saya 10, saya harus presentasi penjual burger. Di depan rumah saya itu, bagaimana ini presentasi saya masih 9, kurang 1. Padahal saya sudah lihat 10 kali per hari. Bagaimana cara dapat 10 kali? Kamu mungkin berpikir bagaimana cara dapat 10 kali. Yang saya pikirkan itu bukan 10 kali untuk diri saya saja, tapi 10 kali termasuk dengan bantu grup. Jadi ada grup 5, saya bantu 1, 5 memang. Saya 2, ini lagi. Jadi semua grupku saya bantu presentasi. Nah, makanya Bapak Ibu, bagi Anda yang merasa bisnisnya sehat, ya kan? Kalau Anda tidak sibuk berarti Anda salah. Karena kalau bisnis Anda sehat, Anda harusnya sibuk. Apalagi di peringkat bintang 5, Royal 6, 7 itu harusnya super sibuk. Kalau Anda tidak sibuk berarti bisnis Anda tidak berkembang. Saya waktu itu masih bintang 5, katakanlah kayak 5, punya 3 kaki. Ya pasti kan telepon, halo, bisa bantu up. Untuk makan saya susah. Pernah kejadian ya? Mungkin ada beberapa yang lagi makan nih. Bunyi. Ya halo, Pak, ada pertanyaan. Oke, tunggu. Bagaimana nih? Lanjut tidak? Lanjut. Bungkus. Iya, karena terlalu banyak ditunda, sebentar bertumpu lagi telepon. Saya pernah lagi final lagi duduk. Final nih, kok tahu final ya? Ujian. WhatsApp, aduh, ada dolen. Pak, di mana Pak? Ini dolen saya ingat namanya Ruslan. Anak SMA, STM. Halo Pak, di mana Pak? Ada temanku 3 orang yang saya kumpul di kos. Apa saya lakukan? Saya tulis sembarang itu soal. Soalnya saya tulis ulang. Iya gitu. Jadi jangan ikut kita dengan berbahaya. Hanya orang profesional yang bisa ikuti. Saya tulis soalnya kembali. Bayangkan lagi kira. Saya diantara semua orang seakan-akan orang paling pintar di situ. Baru dibagi soal saya langsung kembalikan. Orang yang ranking 1 nilainya A4, Komodo kalah semua. Ini sekarang dia nih apa? Saya nih jagoan. Karena sudah kelihatan bibitnya dari dulu. Sudah kelihatan saya paling cepat loh selesai. Baru bagi soal set. Cepat sekali orang pintar bos. Jangan macam. Betul sangat pintar tuh. Pintar kan? Bayangkan cepat sekali saya selesai. Bayangkan saya langsung datang ke situ, ke STM itu prospek orang, dan itu orang berhenti sekarang.
Gara-gara ini orang nilai error. Di situlah titik balik nilai error. Titik baliknya itu, makanya saya ingat namanya Ruslan. Ya kan, padahal banyak ini sebenarnya grup, tapi yang saya ingat juga beberapa orang yang punya kesan-kesan seperti itu Ruslan. Ruslan yang buat nilai error. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, artinya saya sudah berani bakar kapal. Itu sisi positif. Ya, kalau dalam buku motivasi itu bakar kapal. Bakar kapal itu ibaratnya gini. Tidak ada pilihan lain selain sukses di atas. Itu namanya bakar kapal. Bisa ngerti ya? Tidak pilihan lain selain sukses di atas. Ya kan? Nah, bakar kapal lain contoh ada orang kebakaran rumahnya terus kakinya terjepit gitu. Ya, terjepit di tali apa ya. Bakar kapal dia harus potong kakinya untuk hidup begitu maksudnya. Nah, saya ini kondisi seperti itu. Itu baru tahu saya. Jadi karena saya merasa nilai baru tidak ada di harapan di kampusku gitu. Mau tidak mau saya harus sukses gitu. Kalau tidak saya jadi minta-minta di pinggir jalan begitu pikiranku. Makanya saya keluarkan semua potensi, bahkan potensinya orang bahkan di luar dari potensi saya keluarkan juga. Bukan cuma potensi saya, potensi di luar dari saya keluarkan untuk bagaimana caranya berhasil. Ya, makanya saya melakukan presentasi banyak sekali tiap hari. Dan bukan cuma presentasi, baca buku, dengar nepi. Itu dengar nepi orang. Saya sudah masuk naik mobil dong, mobil orang tua. Masuk di garasi, sudah matikan mesin, dengar nepi. Karena kita nepi belum selesai, belum sampai ke rumah. Ya, sudah mau sampai rumah tapi nepi belum selesai. Kita muter 1 kali dulu, 2 kali dulu. Pokoknya sampai selesai nepi. Kan lagi genting-gentingnya, apalagi kalau ada suara-suaranya itu musik itu. Harus keluar air mata. Karena kalau saya dengar nepi tidak keluar mata, kayaknya tidak bermanfaat itu nepi. Saya harus keluar sampai keluar mata. Kalau perlu kucolok mata. Serius. Dan menurut saya itu luar biasa. Itu sumber motivasi terbesar saya dengar nepi. Siapa yang dengar nepi nangis? Siapa yang dengar nepi tidak nangis atau kador? Kalau kador itu kok harus kasih lulu-lulu sedikit. Maksudnya kasih apa namanya? Jangan pipibo, pintar-pintar bodoh gitu. Ya kan? Kalau kau terlalu pintar kok, salah kata-katanya ini kok fokus di kata-katanya ubah. Kau menjadi ahli bahasa atau sukses? Dengar saja ikuti saja. Ini kaitan salah ini baca cerita itu harusnya kalau ini kata-kata ini Indonesia ini sangat ini harus diterangkan ini terbalik dia ini bukan bahasa Inggris. Kalau kalian sudah kalau belum sukses memang iya itu di komentar. Kalau sukses orang nggak peduli nih. Mau kesalah mau apa temanku banyaknya tidak sarjana tapi sukses gelarnya dia tambah SE apa namanya ya Sarah gitu bukan sarjana bisa Sarah apa gitu tambah istilahnya. Bahkan lagi ada sekarang organisasi untuk tambah titel ya kayak bukan sarjana bukan apa kayak titel kayak saya contoh kami ini apa ikut B kelas nama berubah nih Desi B.C ada seperti itu bukan menjadi gelar resmi akademik tapi gelar di luar akademik bisa nggak sampai sini ya. Nah dengar net itu kan di mobil bukan aja dengar sampai habis ya kan. Nah kadang-kadang juga belum habis lagi genting ini nyanyi bapak ibu ini bapak ibu wah lambus dulu lanjut dulu mutar dulu pokoknya wah nangis gitu itu dengar nepi dia tiap hari kita dengar nepi ya kan tiap hari dengar nepi. Nah jadi yang Ibu Fadila tadi jelaskan tentang kartu kontrol itu memang tiap hari dilakukan makanya jadilah kartu kontrol. Tapi mungkin ada di antara Anda mengatakan Pak berat Pak lakukan mungkin bukan berat tapi tidak terbiasa ya seperti yang dikatakan Aldi. Ya kan tidak terbiasa. Kalau kita terbiasa itu bisa akan jadi enteng itu dengar nepi. Seperti tiap hari Bapak Ibu. Di mana kok kira cari orang kaya? Cari orang kaya. Masa kau tidak bisa yakinkan dia tujuh ini? Lipat negatif, ya yakinkan balik. Banyak alat bantu, panggil upline. Nah, oke itu. Nah, pertemuan, mengenai pertemuan, ya seperti yang dikatakan Gibran, betul-betul tidak pernah bolong. Ya kan? Nah,
Hari kita pagi kan nggak pernah bolong. Leader-leader di depan sini, ya kan, Pak Alo, Pak Muslihat, dan bintang apa, itu tidak pernah bolong. Saya tidak pernah bolong. Jadi semua OP dari awal sampai, ya saya bolong ya pas demo nih ya, bolong saya, bolong banget pas demo memang. Saya itu demo, kalau one demo nggak pernah bolong sampai dari awal join sampai gold player, wah full nggak pernah bolong. Sampai one demo satu nggak pernah bolong. OP nggak pernah bolong, CPS atas nggak pernah bolong. Tidak pernah. Tidak pernah. Tanya Panca tidak pernah bolong. Jadi ini materi saya tahu apa yang disampaikan. Ya, setelah ini pasti ini ditahu semua, tidak pernah bolong. Dan saya juga tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan kalau di kelas begini. Oh, tidak pernah bosan juga walaupun saya tahu sih. Sembarang seperti kamu bulunya orang. Sembarang pokoknya memang saya tidak bosan. Kenapa berjerawat terserah gitu. Saya komitmen pertemuan. Jadi ketawa-ketawa gitu. Jadi saya buat diri enjoy gitu. Sepatunya belum seberin sepatunya. Gitu. OP loh, berarti OP berapa kali saya datang OP. Tiap minggu tidak pernah bolong. Tidak pernah bolong. Kalau saya bolong di Makassar pasti saya ada isi acara pemateri di daerah atau di luar kota. Ya kan? Kalau seperti itu tidak pernah bolong. Bahkan sakit datang kan juga selama saya masih bisa di datang. Iya. Ya, sakit panas-panas nih kayak datang Pak. Maksudnya kalau dikasih panas Pak. Dan kalau yang parah-parah nih. Jadi saya tidak mentoleransi. Jadi saya berusaha toleransi itu sangat sedikit. Ya kan sangat sedikit. Saya gunakan toleransi untuk sukses di Tiansi. Karena saya percaya juga semakin banyak saya toleransi diriku untuk hal-hal biar media tidak ikut sekali lagi nanti ada kedua kali lagi nanti ada kedua kali ketiga kali, makanya bonus dia tidak pernah besar. Betul lagi Pak. Makanya bonus tidak besar karena kamu juga kau permainkan bisnismu sendiri. Sekali mode, dua kali mode, tiga kali mode, empat kali nanti sekali kan sakit. Sekali kan lupa yang dapat tidak bisa datang. Di kawinan Pak Bar kan bisa datang. Kalau kenapa tiga kan kemarin dua, tanpa tiga. Akhirnya dia nanti tidak datang pertemuan, dia berpikir sebenarnya memang saya kalau di sini kayaknya kondisi bisa datang pertemuan, kayaknya bolehlah tidak datang pertemuan. Nah pada saat itu kalau ngomong seperti itu, mungkin pada saat itu memang penting, ya, kau tidak datang karena orang tua misalnya, pokoknya memang wajar kalau kau tidak datang. Tapi gara-gara terlalu banyak kau pakai toleransimu, akhirnya yang penting sekali dia membuat wajar kau tidak datang. Itu akhirnya dianggap sebagai toleransi lagi. Ya kan, artinya terlalu banyak kau pakai itu nyawamu gitu, nyawa untuk melecehkan atau mencoreng komitmenmu gitu. Terlalu banyak, sampai dah. Kaget kan? Cuma maksud sama sekali kan? Ya, sampai mana tadi? Toleransi. Padahal jadi kau tidak datang pertemuan. Awalnya kau yang penting nih, gara-gara hal yang tidak penting tidak datang. Yang tidak terlalu penting kau tidak datang lagi. Ya kan? Halangan tidak datang. Pokoknya tidak datang. Pasti penting, acara penting. Pasti kau tidak datang toh. Jadi akhirnya kau tidak bisa bedakan yang mana penting. Kau saya itu. Bahkan ibu ngomong, nah sebentar arisan, ibu tidak bisa datang. Makanya ibu saya itu paling malas diajak kalau pakai jas mungkin tidak ada gitu suruh perintah begitu. Pas saya tolak gitu. Arisan biar absen dulu. Mau apa? Bilang mau aku sukses dulu kerja. Kenapa bisa begitu? Memang begitu. Saya kerja ini hari Minggu. Arisan ketemu keluarga kau tidak pernah ketemu keluarga. Begitu saja nanti kita Senin ketemu. Senin tidak bisa kerja Isa. Aku suruh Senin sampai Jumat kerja. Kita udah seminggu kerja. Kenapa di saat orang mau ngajak kita untuk tidak mengikuti pertemuan, ya karena ada acara teman, komunitas apa, kenapa kau rela meninggalkan pertemuanmu? Sedangkan ini pekerjaanmu. Coba temanmu yang dokter, jangan kau masuk sini dulu. Mana dia mau tinggalkan? Dia tetap masuk, dia tidak ikuti kata-kata. Nah, jadi artinya yang mana salah? Temanmu yang salah atau kau yang salah?
Kau yang salah karena kau rela dengan senang hati. Oh iya, ayo Mipadi kumpul di Arisan ini. Oh iya, ayo. Tapi aku bilang pas itu banyak sekali. Rio di Rio tidak datang pertemuan. Coba dia sedih. Saya tidak pernah aja teman kau sini bro. Jam 9 pagi semua lagi meeting, ketinggalan meeting. Jangan kau bro. Kenapa pada kau aja saya? Dia bilang apa? Kenapa kau mau? Yang salah siapa? Yang menghasut kita? Makanya menghasut kita atau kita yang mau? Kita tidak bisa mengubah mulutnya orang. Kita tidak bisa mengatur orang ngomong apa. Kau tidak bisa mau atur istrimu ngomong apa, pacarmu ngomong apa, orang tua ngomong apa, tetangga ngomong apa, terhadap dirimu kau tidak bisa ngatur. Ya kan, jadi orang apapun dia katakan orang kau tidak bisa ngatur. Kau hanya bisa ngatur dirimu. Ngerti tidak? Ya kan? Kau hanya bisa ngatur dirimu. Kalau ada orang negatif, kau respon bagaimana? Negatif kau juga. Jadi kau harus atur dirimu. Kau tidak bisa atur omongannya orang. Masa kita mau ketemu orang, tutup mulutnya, jangan negatif, tutup mulut. Capek sendiri kau tutup mulutnya orang. Mending kau tutup telingamu lebih gampang. Negatif kau apa kau bilang? Tak benar sih. Apa sukses? Oh iya sukses. Penipu MLM apa sukses? Lebih gampang tutup telinga dan tutup mulutnya orang. Bisa nggak sampai sini? Bisa. Lebih gampang. Jadi saya pertemuan terus. Jadi saya tiap itu tidak ada obat lah. Kan saya tidak ada obat. Disitulah saya pelajari ternyata Kak Doro penting juga. Ya kan? Tapi jangan Kak Doro sama plan. Saya termasuk keras begitu. Tidak ada istilah, tidak ada sistem. Pokoknya sampai pernah bapak pukul muka. Kak itu pulang malam dari mana? Nah, prinsip pertama, kau tidak bisa rubah cara pandangnya orang sekilas. Betul kan? Tapi kau bisa membuat dirimu sukses, akhirnya bisa merubah pandangannya orang. Kan gitu juga. Bisa nggak tadi? Nah, jadi artinya jangan kau tutup mulut orang, capek. Ada cerita itu ya. Cerita tentang ada orang di zaman dahulu kala. Kamu cerita apa ini? Rossi. atau apa banyak cerita itu. Naik. Hah? Apa? Dia mau kata bosan. Dia mau kata. Tidak. Potong tangan jangan potong tangan. Ini mau ada orang zaman dulu. Jadi buat sendal tuh. Sendal. Jadi dibilang apa? Ini jalan selalu desa kita. Zaman dulu kan ada sendal dalam desa kita. Terus berdarah kita. Nah, semua warga seperti itu. Nah, ini ada orang agak pintar. Dia datang ke kepala desa. Pak, kayaknya kita harus karpet semua di tanah di muka bumi ini. Karena ini sering berdarah. Akhirnya dibahas lah sama mereka semua. Oh iya betul, berapa meter di karpet? Oh ini jalannya ratusan juta kilo. Ini Oke, bagaimana Pak kita harus buat ini karpet? Berapa banyak? Langsung ada orang pintar di situ. Nah, kenapa kita tidak buat saja alas kaki untuk kaki kita agar terhindar dari batu kerikil? Jadi artinya kau tidak bisa tutup mulutnya orang. Kau hanya bisa lindungi dirimu sendiri. Kau tidak bisa pungut kerikil seluruh di dunia ini. Kerikil paku tidak bisa. Yang kau hanya bisa lakukan adalah pakailah sendal. Jadi kalau kita sudah mengerti prinsip ini, Bapak Ibu, kita akan punya self motivation. Jadi self motivation itu ceritanya harus ada di setiap leader yang mau betul-betul berhasil di TIASI harus punya self motivation. Tidak sedikit ada down yang sudah berhenti, misalnya yang sudah berhenti. Kapan habisnya dunia ini kalau dipenuhi dengan seperti itu? Self motivation. Jadi kalau kau pulang sini dimarahin orang tua bagaimana? Jangan kau melawan, jangan kau berdebat. Biar bukan dimarahin. Yang masalah itu berdebat kok Pak kita kan lalu bu. Bukan menjom. Kalau diusir dari rumah, iya diusir karena kau melawan. Kita tidak melawan, kita diam dimarahin dia.
Sudah diam, besok berangkat lagi. Begitu. Kau itu pasti melawan tuh. Jadi begitu, lebih banyak bicaramu daripada bicara Bapak. Dihajar pulang. Iya pas sana Pak, saya tidak ulangi kan pertemuannya nanti lagi. Pertemuan sampai malam, di kelas nanti 2 bulan ke depan. Iya Pak, ya, nah, minggu depan tidak itu lama-lama. Jadi intinya adalah kau harus punya motivasi. Ketika grup hancur, kau bisa tidak ada rasa harus kau bangkit. Atau kau pilihannya, harus kau berhenti. Atau harus kau mulai pikirnya pekerjaan lain deh. Bapak Ibu, kau sudah bermimpi tinggi. Kau dapat masalah, kau kendorkan mimpimu dan berpikir cari pekerjaan lain. Apa kau tidak merasa terhina? Kau sudah ngomong sukses. Saya akan punya BMW. Terus kau menunggu kembali ke habitatmu lagi. Susah jawab. Saya motormu. Bebe. Selesai ternyata. Rasa gampang itu. Minta maaf dulu Bro. Minta maaf dulu Bro. Dulu saya terlalu semangat mau sukses. Bahkan saya ajak kok juga. Motor sekali kan ajak kok. Tapi sekarang kita berteman. Tidak ada lagi orang bisa mengajak kita sukses. Kita akan miskin selamanya. Kemarin sebenarnya kita naik motor forever. Begitu. Bila sekarang kita naik motor forever, ingat motor forever. Motor apa? Honda Jet Cool tahun berapa? Oke. Pokoknya kita pencinta klasik. Pencinta klasik dan kebutuhan klasik gitu. Karena kita bukan pencinta saja, tapi memang yang ada seperti itu. Kembali kami ke semula. Kita sudah bicara, ketika kau sudah impact bintang 5, apalagi kau sudah ngomong, kau sukses. Kau itu sudah di alam berbeda. Iya. Nah, makanya karena kau alam berbeda, kadang orang menganggap kau aneh. Ya. Yang aneh siapa? Dia atau kau? Ini kan beda, Ki. Pak, temanku anggap aneh, pastilah kau berkumpul sama teman-teman miskin-miskin. Pertemuan tidak pernah, baca buku tidak pernah. Pasti kau dianggap aneh karena bicaramu terlalu berwibawa. Jadi Bapak Ibu, kebetulan ini. Jangan Bapak Ibu nih, terserah kamu ya. Jadi itu, iya saudara. Iya bro, tau gak? Jadi gini Bapak Ibu, ada waktu tahun kebetulan saya, sombongnya mau pasti dianggap kok aneh. Pasti dianggap kok aneh karena begitu. Kau sudah beda alam. Jadi harusnya kau berpikir yang aneh siapa sebenarnya, dia atau kau? Mana aneh? Kita harus sukses atau kita harus jaga kemiskinan? Mana aneh? Jelas yang aneh jaga kemiskinan. Kenapa kau jadi pulang dari sini terbalik? Kau sukses. Pulang. Kenapa pulang malam? Kau itu kerja kayak apa tengah malam? Itu yang kau tahu. Om, Bantong, kerja jam 5 pulang. Ini pegawai kau beda kan? Iya, dia jam 7 pulang jam 5 kau. Jam 7 tidur, jam 8 tidur, 9 tidur, 10 baru keluar. Beda. Dasar aja kalau bininya agak lama, gitu kan? Iya kan? Ada sih jam 7 kerja, ke stokis. Maksudnya jam 7 stokis, orang saya tidak ada yang bangun di sana. Stokis main tidur, di Aceh tidur, karyawan belum datang jam 9. Bisa nanti sampai sini. Mana benar? Go sukses atau go kemiskinan? Jangan sampai otakmu berubah. Jangan pulang dari sini. Gue bro, susah jangan bikin proyek tapi tinggi-tinggi, yang realistis mau kemana? Bahasanya itu memang kelihatan enak didengar, tapi tuh, gue bro, yang miskin nih, kamu kok yang kaya. Itu kan sudah salah. Iya. Tapi penjabarannya menggunakan kata-kata yang enak didengar. Ya kan? Ya. Apa istilahnya itu persamaan? Kata-kata persamaan. Sinonimnya, dia menggunakan sinonimnya bagus sekali. Betul ya? Yang miskin bro, jangan yang kaya kan susah.
Seperti Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus bisa self motivasi. Kalau Anda mau jadi leader besar dikasih self motivasi. Pak, bulan depan Anda hadir lagi enggak? Hadir. Anda ikut enggak Royal Club? Hadir. Kalau ada masalah, tahu bagaimana? Tanggapan terhadap masalah. Tetap ikut. Tetap maju atau Tetap ikut. merenungi nasib? Memang kayaknya susah nih. Tidak bisa ada satu saya. Itu namanya gitu ada. Tidak tahu apa artinya. Pokoknya seperti itu. Miskin, malas, pesimis, tidak ada motivasi. Bagaimana caranya? Tidak bisa. Ya, saya motivasi. Ada temanmu aja, ayo deh pergi sini. Warkop, ayo bernongkrong. Lihat dulu targetmu bagaimana, terpenuhi enggak? Dia kan tidak targetnya kurang-kurang. Ada loh temanku begitu. Di warkop niat misalnya, niat. Ada niat, ada misalnya. Bukan warkop aja, warkop lain. Niat nih. Apa di luar itu? Oke, niat nih. Kita serbu dia, lewat. Kalau banyak ribut kita tuntas ya. Sampai bisa itu nggak join, nggak mau, jauh dulu. Angkat dia, ajak ke pertemuan. Sampai mana kita? Saya lihat story-nya kosong dari orang. Apa gunanya puting? Puting beda. Puting laki-laki, ada gunanya puting laki-laki. Puting payudaranya laki-laki. Bedanya itu puting apa gunanya puting laki-laki? Maksudnya apa, bro? Kurang ajar. Dodol gitu. Bukan Ji. Maksudnya pornografi kita bilang, otakmu gimana? Gitu. Tuamu itu bertanya hal yang tidak penting. Saya boleh story ini. Apa story tadi? Heran saya, betul. Anu Ki, jadi ya begitulah kaummu juga kalau kau anu. Tidak ngerti, suka nyanyi sendiri juga. Tidak apa-apa kalau kau ada bisnis kata, tidak ada bisnisnya. Kau menjadi seperti itu. Makin lama kita makin tidak pintar. Kalau makin itu makin pintar, kau makin goblok. Sudah sekolah tinggi-tinggi, SD tinggi, bagus, SMP bagus, SMA bagus, lama-lama jadi pertanyaan apa gunanya itu? Sudah itu meremehkan saya. Yang komen saya, bro itu fotomu terlalu sombong, itu ria gitu. Bapak Ibu kau nih seriarianya saya kau lebih ria. Karena postingan membuat saya sakit mata. Gitu. Ngerti nggak? Membuat saya down, sakit mata kan. Jadi stres. Buat saya palingan postingan tentang sombong ini ya. Harus kau juga bisa, palingan begitu coba. Ya kan, sombongnya, tanggapanmu sombong. Ya, tapi kita tidak mau sombong, mau bilang, ayo kerja keras kau begitu. Dan kalau kau bisa gimana, jadi mau lempar handphone, saya handphone kemurah, saya lempar itu mungkin kau saja. Aneh-aneh memang. Saya jatuh dari ini ya, jadi saya jatuh begini karena begitu. Saya mau dengar ceritamu, jatuh begitu. Itu dunia luar, jadi harus berbeda. Dan makanya ketika aku datang di pulang itu, tidak lihat itu yang siapa. Pasti ada orang cerita tuh, cerita belakang. Pasti. Kalau aku datang di pulang, tapi kan aku jangan terbanyak aja bicara terus yang mulai aja jadi Jangko dia ada sukses miskin terus ya. Ada pembawa kurir rezeki, kurir sukses. Dia ajak Jangko miskin. Ya, jadi kita harus mengerti ya dunia nyata memang berbeda dengan kebanyakan orang. Apa dia? Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, apa
Nah, untuk mempertajam kita punya komunitas lingkungan, coba kita bergaul di lingkungan terbatas. Di sana kamu datang Royal Club, kau bilang, saya mau miskin, dikeroyokku juga. Saya mau motorku ini saja, Jupiter. Jupiter kan itu motor tuh. Jupiter motorku. Masih ada Jupiter. Motorku Jupiter, saya tidak mau ganti motor, saya mau Jupiter selamanya forever. Kok dikeroyok di Royal Club? Mungkin Pak Janus bawa palu. Orang aja itu orang dari dulu dikasih motivasi. Oh, Jupiter seumur hidup. Kebalikannya, coba kebalikannya. Kau ke teman, saya mau BMW. Dikeroyok enggak? Dikeroyok. Bro, bayar kopinya dulu. Jangan mau bicara terakhir di kopi dulu. Banyak tuh bicara BMW. Sama. Tergantung di mana lingkungannya. Nah, makanya kamu ingin diajak di lingkungan orang. Iya kan? Ya, yang Corona apa? Special Impact. Ambasador itu Galadinar, ada kawan Galadinar. Nah, ambasador itu Special Impact. Dan nanti rencana ini lagi diurus. Tanggal ini acaranya kan tanggal 10-11 April. Nah, tanggal 11 April bersamaan dengan Vision Seminar. Saya tuh sebenarnya mau sekarang belajar dance. Iya, saya mau belajar dance supaya tidak bebek saya ditahu. Saya mau belajar dance supaya kalau ada interview saya bisa salto-salto gitu. Saya mau sekali tuh salto-salto gitu. Dan yang kron itu akan nginap 2 malam. Rencana lagi dihitung. Kan Royal Club tuh Sabtu ke Minggu. Nah, Minggu kesini dia. Karena ke minggu ke kan sudah pasti acaranya. Minggu kesini. Jadi sudah acara terakhir jam 12 langsung pakai jas Vision Seminar. Yes. Ah, ini tinggal bicara sama hotel dan lain-lain. Semuanya tuh dipersiapkan. Bisa nggak ngerti? Lingkungan, alangkah bagusnya kau nepang ke Royal Club, ikut tomo ke Royal, nepang tomo ke Vision Seminar, peringkat baru tomo kok. Apa? Luar biasa. Oke? Tapi ini belum pasti 90%. Pak Sibuan sudah oke, Pak Jagus tadi bilang oke, kita minta masuk, saya tidak ngerti oke ini atau bertanya lagi. Tapi oke, acaranya tanggal 11 ya? Gitu, bertanya atau oke. Siap tidak? Dan ini batu loncatan. Harapan saya bukan kalau loncatan, harapan saya kamu juga demo. Iya, Pak Muslian sebentar lagi ikut layar. Sebentar lagi. Saya isi datang kalau asar itu habis-habis. Pokoknya Pak kita ini kurang 5.000. Kurang 5.000. Ya kan? Kurang 5.000. Bayu Ji. 5.000 strukturnya. Ada duit. Jadi kita kurang-kurang dikit lah. Boleh ya? Ya kan? Apalagi leader Anda sekarang banyak mengejar cash reward. Manfaatkan momentum cash reward, Royal Club, semuanya dimanfaatkan. Tadi online tadi tuh buat itu aplikasi. Ya, lumayan kok dapat 3 juta 1 bulan, 2 juta kan syukur, biasanya 0. Ya kan? Waktu kosong, lagi kosong-kosong coba jual-jual produk ke telepon orang. Kan begitu. Nah, kirimkan materi. Sudah, nah, nanti akan dilanjutkan lagi materi berikutnya di waktu itu jualan gitu. Oke, saya coba dulu kalau saya penjualan banyak ini buat ngasih tahu. Anda coba dulu, kan teladan. Masa kita kalau saya tidak ada penjualan. Nanti saya ganti mobil ddulu, baru saya tahu kok. Royal Club ya.
ini jadi bukan cuma roda tapi ini batu loncatan. Kamu nih perintah job bisnis. Nah, sudah mulai serius lah. Saya yakin Anda pasti bisa kok. Yang digeser itu tinggal satu otak yang digeser. Komitmen tiap hari, kebiasaan, persentase. Jadi kan persentase bukan pekerjaan, tapi jadikan presentasi ibaratnya seperti oksigen bernapas. Orang pasti butuh nafas tuh. Presentasi dianggap kayak cerita. Ada bro, kerja di mana gitu? Ada bisnis kan begitu sih. Bedanya bilang, ibu cantik tak begitu sih sudah. Biasa jadi cantik tak. Kau biasa ngomong sama orang yang baru kenal tuh, sering. Contoh di Alfamart, berapa guys satu? Kau baru kenal itu orang, kau bertanya. Tinggal dilanjutkan. Berapa lagi kerja? Ambil. Berapa gaji tak? Ambil gitu. Nah, ujung-ujungnya tuh apanya aku sudah tahu kemana. Bisa betul. Jadi kan kebiasaan. Ya, turun di bawah ke security. Berapa lama kerja? Ya memang iya ada dangkal lah, tapi intinya ya jadi kan jadi presentasi bukan hal yang stres. Oke, Bapak Ibu ya. Hal yang menguntungkan apalagi kalau ada bonusnya. Oke, nah, jadi jaga, rawat, lindungi impian Anda. Jaga dan rawat, lindungi impian Anda. Gitu. Jaga, rawat, lindungi impian Anda. Oke, nah jaga, rawat, lindungi impian Anda. Ini kata-katanya ini biar sering juga dengar toh. Apalagi sering sebuti saja nih. Tadi Pak Aldi saya lihat tanya Pak Gita nih, di mana bikin slide ini? Canggih sekali ya. Nah, oke, itu yang mau canggih slide-nya. Tapi ini bukan canggih saja ya, canggih bagus, tapi saya mungkin boleh bos sama canggih. Ya kan? Nah, jadi apa Bapak Ibu? Jaga, rawat, lindungi impian Anda. Kata-katanya sederhana, jaga, rawat, lindungi impian Anda. Gitu. Kenapa perlu dilindungi, perlu dijaga? Ya memang karena banyak mengambil. Bukan cuma orang lain mengambil, tapi kadang kondisi mengambil impian kita. Kondisi lagi susah, ya impianmu tidak sadar mengalir, ya kan? Gitu. Meleleh. Nah, jaga impian. Semakin kuat kau jaga impianmu, semakin besar kau berhasil di dunia ini. Rawat, lindungi. Rawat artinya dipupuk kalau bunga, ya kan? Dipupuk kalau bunga, jadi dirawat. Kalau kita apa? Dirawat ya, ikut seminar, baca buku, dengan Netflix, bergaul, konsultasi, bertemu sama orang-orang positif. Ya kan? Itu namanya merawat. Ya kan? Nah, dengan Netflix, pertemuan, berkumpul sama orang positif, orang negatif jauhi, positif dekati, dengar-dengar informasi. Ya, lindungi impian Anda. Banyak orang mau ngambil. Manusia bisa mengambil? Bisa. Kadang orang terdekat yang mengambilnya. Karena dia terlalu sayang sama Anda, dia merasa capek kok itu, berhenti kok itu sayang. Kalau dia istri atau suami, kalau dia orang tua, berhenti kok itu, nah capek kok saya lihat. Begitu terus dari hasilnya. Kau sudah bangun tuh, pernah mau jatuh tuh. Sekarang kau bangkit tapi jatuh lagi tuh. Kayaknya kau bukan ditakdirkan di situ suksesnya. Pak Hendra bagaimana? Ya Pak Hendra apa berbuat? Dia tidak enak sama Pak Hendra, masa berhenti kan? Ya ini bukan soal tidak enak, ini masalah mau makan atau tidak. Kita sekarang lagi susah. Bagaimana kita mau makan kalau kau masih dibiasa terus? Jangan kalau kita Pak Hendra itu sudah terlanjur sukses nih. Yang lain mau. Setiap orang ada jalannya rezeki. Tuhan sudah menakdirkan bla bla bla. Kata-katamu sudah seperti itu. Dan semuanya kata-kata itu sangat benar. Ya kan? Betul ya? Tetapi kenapa tidak? Justru kau berbenah dari pengalamanmu membangun Tianxi. Apa yang kau lakukan terhadap diri sini selama ini? Apa yang kurang kau lakukan? Kenapa kau berbenah? Karena Bapak Ibu, ketika Anda sudah menjalankan misi dan Anda berproses, mungkin proses itu membuat Anda mau berhenti. Tapi ingatlah, Anda selangkah lagi sampai di puncak loh. Saya merasa ketika ada masalah saya berpikir saya akan makin sukses. Akan makin sukses ini saya. Ketika ada masalah saya akan makin sukses. Karena sederhana, Tuhan tidak pernah mengubah nasib suatu kaumnya kalau tidak ubahnya. Tuhan ketika ingin memberikan rezeki yang banyak, dia pastikan umatnya ini bisa tidak, sanggup tidak dengan tanggung jawab yang besar. Kalau Anda sekarang dikasih 1 miliar, saya yakin Anda tidak pulang ke rumah langsung Anda boya-boya masuk Holy Wings, buka botol, mabuk, pasti gitu. Ya kan? Nah makanya inilah kau diberikan. Setiap ada tantangan, di situ mungkin ada kado terindah.
Bagaimana caranya Anda mengatakan lolos ujian kalau ujian Anda tidak pernah ikuti? Gimana caranya Anda mengatakan lolos ujian kalau ujian sendiri Anda tidak pernah ikutin? Ya kan? Bukankah ketika orang lolos ujian artinya dia berhasil lewati ujian, makanya dia naik level. Gimana caranya Anda mengatakan naik kelas sedangkan ujian tidak pernah diikuti? Mau naik kelas bagaimana? Nah, jadi anggaplah masalah itu sebagai teman ya untuk naik level. Mau naik kelas? Perlu ikut ujian? Kalau naik kelas tidak ikut ujian, bagaimana mau naik kelas? Bapak Ibu ya. Jadi rawat, jaga dan lindungi impian Anda. Mau naik kelas? Sudah. Rawat, jaga, lindungi impian Anda. Lewati prosesnya. Itu namanya naik kelas. Pak, saya hancur jalan minta ya. Proses. Memangnya kita semua saya Pak Luis, apalagi saya Bu Lili, memangnya tidak pernah bermasalah? Pasti, tidak mungkin tidak. Tapi kita kepala batu. Ya kan? Kita kepala batu. Kita keras terhadap impian. Ya kan? Kepala batu terhadap proses. Betul ya? Saya sekarang tuh demo, sebentar lagi terdemo. Saya ini sekarang lagi mau online, lagi banyak untuk sekalian di demo. Pak Musda sebentar lagi ikut layan. Mungkin beberapa teman akan ikut layan juga. Sudah ada pembukanya. Kalau ikut lain 1, 2, 3, 4 saya direktur. Kalau direktur tuh hebat, ya kan kurang keren. Harus lebih hebat. Betul lagi kira. Apa yang Anda lihat hari ini dengan yang saya dapatkan itu akan mungkin dan akan lebih dari apa yang Anda akan dapatkan nantinya. Bukan sama, tapi bisa jadi sama dan akan lebih dari apa yang saya dapatkan sekarang. Saya juga merasa berpuas dan saya rasain kayak biasa saja. Jadi pasti akan coba. Jadi jangan khawatir. Tugas adalah yakin saja, yakin, percaya, jalani prosesnya. Apapun terjadi, intinya adalah Tuhan tidak pernah tidur. Gitu saja. Oke. Impian. Impian itu untuk dicapai, Bapak Ibu. Ya, dikejar, dicapai dan diyakini. Tidak ada yang tidak cocok ke tes itu, tidak ada, itu mitos. Tidak cocok ke sini, itu mitos. Saya lebih tidak cocok kan? Ya, kan cocok saya. Udah tidak, bicara tidak. Saya pendiam di rumah, pendiam. Di teman-teman saya dianggap Bobby, atau Bobby bodoh bicara. Tidak ada bakat di Tiangsi. Kalau Pak Ali tadi bicara memang hebat sekali, saya gemetar. Kalau saya coba lihat bicara, tidak ada hebat. Kosakata saya salah-salah. Tidak berbakat, tapi intinya adalah impian. Mau tidak bertahan, mau tidak kerja keras, itu kuncinya, Bapak Ibu. Nah, jadi mulai sekarang punya motivasi berpikir bertahan, jaga rawat impian. Banyak mengambil istri, suami, orang tua, banyak sekali. Saya pun juga ini kalau udah jaga bisa. Contohnya sudah begini mau saja, nggak bisa. Dia mau beli Alfa, nggak bisa. Dia harus berpikir bagaimana caranya punya uang untuk beli Alfa, kan begitu. Ketika kita mengatakan dia mau beli Alfa, beli Mustang, bawa uang kok, berarti dikasih kondor impianku. Dia asumsi bonus begitu terus, makanya dia bisa beli. Tapi kan kita berpikir sebesar bonus. Jadi kalau beli itu susah, itu berarti impian dicuri. Kenapa tidak bilang kasih besar bonus supaya bisa beli? Coba ya, mana kata-kata yang tepat? Jangan kau beli itu mahal, atau kasih besar bonus supaya bisa beli. Itu orang-orang terdekat. Oke, Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini perjuangan untuk hidup. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ini foto sebelah kiri, ini adalah foto anak saya. Ini anak saya kan prematur, lahir 7 bulan. Nah, dan sekarang itu sudah 35 hari, 40 hari masih di rumah sakit. Nah, biayanya mahal memang. Biayanya sekarang itu sudah puluhan juta. 63 ke 60 kemarin, mungkin sekarang 70. Nah, dia tiap hari 1 juta, 2 juta. Nah, di situ saya merasa perjuangan hidup itu berat sekali. Perjuangan untuk hidup berat. Nah, perjuangan untuk hidup. Nah, sudah ini nafasnya sering turun-turun. Turun naik. Dikasih pakai lagi begini setelah
Besok bayi lagi, turun lagi masuk lagi. Istriku biasa, aduh pusing, sedang jangan pusing. Ini sudah diatur, namanya prematur. Tidak mungkin dong prematur lahir tidak normal terus kamu mau baik 1 minggu. Kita juga harus dari situ ada proses gitu. Masa kita ini dari lahir kita mau berharap 1 bulan, sedangkan ada orang 2 bulan, 3 bulan. Saya mau bahas begitu. Sama dengan kita, masa kita miskinkan mau kaya, mau mikir dong tanpa kerja keras. Nah, jadi artinya ini adalah perjuangan untuk hidup. Jadi sebenarnya Bapak kita sejak kita lahir sudah berjuang. Perjuangan kita beda-beda. Anak ini perjuangannya berat. 30 hari lebih. Perjuangan yang berat, 30 hari bernafas. Sudah itu nanti diperiksa lagi jantungnya, matanya semua kan. Perjuangan untuk hidup berat kan? Nah, jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita sia-siakan hidup kita. Ya kan? Anakku saja berjuang untuk hidup, dan Anda sudah hidup sehat, ya kan? Hidup sehat sampai sekarang bisa ya bersantai. Masa Anda mau sia-siakan hidup Anda gitu? Ya kan? Masa Anda mau sia-siakan hidup Anda? Disitulah namanya perjuangan itu dimulai bukan saat ini. Dan perjuangan dimulai ketika kita baru lahir. Itu perjuangan sudah dimulai di situ. Anda siap bisa tidak berjuang melewati semua proses, bertahan dan bisa sehat. Itu sudah berjuang. Jadi bisa dikatakan semua kita berjuang di saat kita baik. Setiap orang beda-beda perjuangan di saat baik. Dan sekarang kita sudah dewasa, orang tua kita merawat kita, ya kan, memberikan yang terbaik, ASI yang terbaik, susu yang terbaik, ya kan, sekolah yang terbaik, ya, yang terbaik yang semampunya dia, dilakukan terbaik. Masa kita mau jadi orang biasa? Sedangkan dari lahir kita sudah berjuang untuk hidup. Seperti anak saya, berjuang untuk hidup. Masa saya mau sia-siakan hidup saya? Masa Anda mau sia-siakan waktu Anda untuk bisa lebih baik dari hari kemarin? Begitu banyak orang mau hidup, belum tentu bisa. Itu Bapak. Jadi jangan sia-siakan hidup kita ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan sama Tuhan. Jangan sia-siakan ya, jantung yang masih kuat yang diberikan sama Tuhan. Jangan sia-siakan paru-paru yang masih kuat diberikan sama Tuhan. Jangan jadi biasa-biasa saja, tapi jadi luar biasa karena perjuangan kita dari dulu sudah keras. Kita mati jadi orang biasa lagi. Apa gunanya kita hidup kalau mati hanya jadi orang biasa? Apa gunanya hidup ketika kita hidup kesulitan, tidak pernah dikenal sama orang akhirnya mati? Apa gunanya berjuang untuk hidup coba? Apa gunanya berjuang untuk hidup? Apa gunanya anakku berjuang untuk hidup tapi ketika dia hidupnya tidak bisa berkata terbaik? Apa gunanya? Betul tak? Apa gunanya? Coba bayangkan, apa gunanya hidup berjuang untuk tidak berkata terbaik? Anak ini biaya mahal, jadi saya berpikir ya lanjutkan apapun dilakukan, lanjutkan. Saya kalau ketemu anak saya tidak pernah nangis, istriku tidak pernah saya bilang sabar, perjuangan, begitu saja. Sudah ditakdirkan tapi Tuhan masa, pokoknya jalan. Begitu. Seperti ya? Karena menurut saya tidak ada gunanya nangis. Seperti itu. Saya nangis hanya untuk impian. Saya tidak mau nangis dengan proses. Seperti itu. Saya fokusnya berjuang ya, bagaimana perawatannya bisa bagus, bagaimana biayanya bisa terpenuhi. Itu sih kita berjuang untuk itu. Seperti itu. Bukan menangis karena kesedihan. Seperti itu. Jadi saya mengatakan sama Bapak Ibu semuanya, Anda diberikan sekarang diberikan kesempatan, ya jangan jadi orang-orang yang biasa. Sudah berjuang, biasa, mati. Tidak ada sesuatu yang berarti yang bisa orang ingat. Ini saya melihat ini perjuangan. Luar biasa ya. Saya mungkin lain dulu biasa aja. Tapi anak ini orang sia-sia ini luar biasa berjuang ini, sia-sia hidupnya. Orang ini ketika besar sia-sia. Saya mikir di situ langsung. Gila ya. Pertama kali dokter bilang, Pak, ini biayanya besar Pak ya. Bisa jadi satu hari pertama 12 juta, hari kedua 3 juta gitu kan. Bagaimana? Mau lanjut atau tidak? Berarti ada. Saya disuruh pilih. Mau lanjut atau tidak? Waktu saat pertama kali lahir. Berarti saya berpikir ada orang mengatakan tidak usah dilanjutkan karena biaya. Ada yang mengatakan mungkin saja. Apa?
Saya ditanya bagaimana Pak, lanjutkan Pak, dia tanya usaha Pak ya, ini kurang lebih mungkin tiap hari 15 juta, 10 juta tiap hari loh. 1 minggu pertama, lanjutkan ya. Saya lalu bertanya istriku, saya lanjutkan. Tidak pertanyaan bodoh, itu pasti lanjutkan, bukan begitu. Nah, bahkan kita mengatakan, mungkin merasa dokter jangan bilang, pasti melanjutkan. Tapi kenapa dokter yang bertanya? Mengajukan pertanyaan, artinya ada. Ini sesuatu yang sulit. Maka kita berjuang ini, anakku berjuang, lanjutkan. Dokter bertanya, saya bilang lanjutkan. Dokter mengajukan pertanyaan, artinya ada yang tidak lanjutkan. Ya kan? Jadi, ini artinya hidup. Jadi hidup, ya dia sudah berjuang dan tidak boleh menjadi hidup yang biasa saja. Harus menjadi hidup yang bermakna untuk keluarga, orang-orang dicintai. Sama hari kita ini bergabung di TNC ingin punya hidup yang bermakna untuk orang-orang kita cintai. Luar biasa. Jadi jangan terus ini nanti dengar-dengar dari istri mau dirujuk lagi rumah sakit Wahidin, ya kan, supaya lebih lengkap situ. Nah, seperti itu. Dan ini tidak pakai BPJS di rumah sakit itu. Kalau Wahidin dirujuk bisa BPJS. Wahidin karena memang disarankan dokter nanti Wahidin BPJS. Kita harus pakai BPJS karena semua emosi itu BPJS. Kalau tidak, istri mati karena tiap hari itu di rumah sakit Katrina itu 2 hari di sana 1 hari. Itu aja. Yang Katrina itu 3 juta sana 6 juta 1 hari. Begitu, itu perjuangan yang besar. Ya kan? Jadi jangan berpikir, Pak, saya Pak mau nggak prospek panas ini, bukan panas. Ini orang anak saya mau hidup normal yang berjuang. Itu Bapak Ibu ya. Nah jadi kita adalah anugerah yang diberikan sama Tuhan. Ada ribuan sel sperma yang membuat sel telur. Tapi kenapa hanya 1 yang jadi? Sampai itu tidak kita semuanya kali ini. 1 kali sel sperma itu ada ribuan sel sperma. Tapi hanya 1 yang jadi membuat sel telur, berhasil membuat sel telur dan jadilah anak. Kita ini semua termasuk anakku. Jadi kita dari dulu sudah jadi seorang menang, ya kan? Menang dalam semua keadaan, bisa lahir. Sekarang, ya kita harus ingat bahwa dulu kita adalah seorang pemenang. Pertama kali lahir sudah mengalahkan ribuan sel sperma dan kita yang jadi sudah menjadi seorang pemenang. Ya, makanya Bapak Ibu kita harus kuatlah, ya kan? Kuat, apapun yang terjadi harus kuat. Saya apapun yang kuat. Pernah dilihat saya nangis di kantor ya, anakku yang susah. Nah pernah, ya, seperti biasa. Ya kan, seperti biasa. Karena saya biasanya menangis untuk berjuang, ya, berjuang untuk bagaimana caranya itu. Itu kan menangis keadaan. Bisa seperti itu. Karena menangis keadaan itu memperkeruh suasana. Jadi manusia kuat lah. Ya. Jadi tidak ada gunanya kita menangis untuk itu. Okay. Makanya Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita semuanya adalah manusia kuat. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Coba Anda lihat kata-kata ini. Lirik ini. Merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia yang kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kita semuanya ini, semua proses yang kita lewati, saya yakin sudah sangat cukup untuk melewati semua proses yang ada di muka bumi ini. Keputusan di Anda, maju terus atau Anda menyerah ketika ada masalah. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, dia satu
tidak akan berarti sama sekali dibandingkan apa yang Anda dapat di finansi. Baik itu hak kekayaannya, suksesnya, baik itu makna perjalanannya, bukan bicara uang ya, baik orang-orang yang Anda sudah berjuang bersama dan akhirnya berhasil, akan banyak yang Anda dapatkan. Bukan cuma kekayaan berbentuk harta, tetapi kekayaan yang di luar seperti itu. Orang bisa punya banyak uang, tapi belum tentu mereka bisa seperti Anda. Orang mungkin bisa lebih kaya daripada Bapak Lucian Dias, tapi belum tentu orang suka sama dia. Pak Luis, walaupun dia jauh, tapi saya yakin Anda sering merindukan untuk ketemu dengan dia. Mereka mungkin bisa lebih kaya dari Pak Luis, tapi belum tentu mereka lebih berkelimpahan dari Pak Luis. Tetap kuat, tetap berjuang, apapun kondisinya. Saya Hendra Saputra akan tetap di Tiansi, tidak akan pernah menyerah. Apapun kejadiannya, tidak akan pernah menyerah. Saya akan menemani dari proses Anda sekarang sampai nanti. Saya akan melihat Anda juga menjadi dewan-dewan berikutnya. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doakan anak saya untuk segera sehat dan sembuh. Dan karena itu adalah simbol perjuangan, bahwa ketika orang berjuang, saya yakin bisa mendapatkan apa yang diperjuangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di dalam klub. Sampai jumpa di Twitter Seminar. Terima kasih. Allahu Akbar.